pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengaruh dari letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi bagi negara kita sendiri. Bagaimana pengaruh letak geografis ini terhadap masyarakat kita? Mari saksikan bersama-sama video pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh dari letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terhadap 4 sektor yang ada di Indonesia. Baik. Sebelum masuk ke situ, Bapak hendak mengulang terlebih dahulu maksud dari letak geografis, ya. Seperti pembelajaran sebelumnya, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari permukaan bumi. Jadi dilihat dari foto satelit dari atas. Seperti itulah penampakan bumi Indonesia yang terdiri atas 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil lain. Sedangkan maksud dari negara maritim dan negara kepulauannya, negara maritim artinya adalah sebuah negara yang wilayah perairannya lebih besar daripada wilayah daratannya. Itulah negara kita. Wilayah perairan atau laut di Indonesia jika dibandingkan dengan wilayah daratnya jauh lebih besar wilayah airnya. Makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Maka Indonesia termasuk negara maritim terluas di dunia. Dan berikutnya lagi, maksud dari negara kepulauan adalah negara di mana wilayah sebuah negara tersebut dibatasi atau terdiri atas gugusan pulau-pulau, bukan satu kesatuan, tapi terdiri atas pulau-pulau, di mana pembatas dari pulau-pulau tersebut adalah wilayah airnya atau lautnya. Oke, sudah jelas ya? Jadi negara maritim tadi adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas air atau perairan. Sekarang, jika negara kita sebagai negara maritim, maka memiliki beberapa dampak bagi sektor-sektor yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh dari Indonesia sebagai negara maritim terhadap kegiatan atau kondisi perekonomian di Indonesia. Baik, apa yang dimaksud dengan ekonomi? Oke, ekonomi bisa kita bilang sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan jual beli atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang, seperti itu ya, ekonomi. Jadi kalau kita lihat negara Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki sumber daya alam laut yang sangat melimpah, kita tahu sumber daya laut kita misalnya ada ikan yang sangat banyak, potensi udang yang sangat melimpah, kerang, mutiara, dan lain sebagainya, rumput laut dan lain sebagainya. Belum lagi tentang berkaitan tentang wisata laut, wisata alam seperti itu, lalu tambang minyak, tambang gas dan lain sebagainya. Lalu transportasi laut dan semua hal yang berhubungan dengan laut sangat besar sekali. Negara kita kaya kan. Dampaknya karena negara kita kaya dengan sumber daya alam laut tadi, maka kondisi ekonomi di Indonesia harusnya sangat baik ya. Jadi kondisi ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan perairan atau laut ini sangat mendukung bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia jika dimanfaatkan dengan baik. Faktanya sekarang di Indonesia sumber daya alam laut ini belum terlalu maksimal dimanfaatkan dan masih dimanfaatkan oleh beberapa orang yang salah seperti itu. Jadi
Akibatnya, potensi laut ini belum dapat digali dengan sempurna dan masih banyak lagi. Oke. Pada dasarnya adalah jika kita memiliki modal yang sangat banyak, modal yang sangat baik dari segi laut kita, maka jika dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak dan dengan dikelola dengan baik, maka kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat kita pun insya Allah pasti akan terjamin. Nah baik, sekarang coba kita lihat apa aja kira-kira pekerjaan yang berhubungan dengan potensi laut ini. Kita coba dari pertama adalah nelayan kita. Nelayan adalah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan wilayah perairan di Indonesia. Oke, nelayan kita menangkap ikan begitu banyak seperti itu ya, dengan beragam jenis ikan yang ada di dalamnya. Namun masih ada oknum-oknum tertentu ketika memanfaatkan sumber daya alam laut ini dengan cara yang salah, misal dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan, atau dengan menggunakan ikan harimau dan lain sebagainya. Jika di sungai-sungai dengan menggunakan setrum ikan, nah itu adalah salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam air yang tidak disarankan, yang salah. Kenapa? Karena ketika ada oknum yang menggunakan bahan peledak, memang hasilnya akan sangat terlihat jelas mendapat ikan dalam waktu yang singkat. Tapi dampaknya adalah yang punah atau yang hancur sampai ke telur ikan pun juga ikut hancur. Padahal mereka tidak perlu telur ikan. Sampai ke terumbu karang pun juga ikut hancur. Padahal mereka tidak menangkap terumbu karang. Itulah akibatnya jika menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Semuanya terkena dampak. Akibatnya lagi lingkungan di dasar laut menjadi tidak bisa dikondisikan lagi, tidak baik seperti itu. Dalam industri pelayaran, nah pada kapal atau pengemudi kapal kecil, mereka menggunakan jasa sewa kapal, misalnya jasa sewa apapun ya, kapal, alat penyelam, penginapan untuk kegiatan ekonomi mereka, wisata alam, wisata laut seperti itu. Ini mendatangkan pundi-pundi uang bagi masyarakat yang bekerja di bidang itu. Ini salah satu dampak pengaruh keadaan Indonesia sebagai negara maritim terhadap kegiatan ekonominya. Jadi, jika boleh diringkas, pengaruh keadaan Indonesia sebagai negara maritim bagi kegiatan ekonomi adalah sangat besar dampaknya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan laut. Ada nelayan, ada pengendara atau industri pelayaran, ada pekerja tambang, ada industri wisata dan lain sebagainya. Sehingga jika dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak, maka kondisi maritim ini akan sangat menunjang bagi kegiatan ekonomi dan yang ada di Indonesia. Untuk itu pesannya adalah kita sebagai warga Indonesia hendaknya menjaga lingkungan alam kita, lingkungan laut dan sungai kita dengan bijak dan dengan baik agar bisa dimanfaatkan secara berkepanjangan. Yang kedua adalah pengaruh negara maritim dan kepulauan tadi terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat kita. Baik, kita mulai dari kata sosial. Apa itu sosial? Sosial adalah segala kegiatan yang berhubungan langsung dengan manusia, artinya antara manusia dengan manusia lain, perilaku antara manusia dengan manusia lain, komunikasi antara manusia dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Oke. Nah sekarang dampak dari negara maritim tadi, negara yang berupa wilayah perairan tadi terhadap kondisi sosial yang ada di negara kita. Oke, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu berada pada jalur perdagangan dunia mulai dari dulu sampai dengan sekarang.
Indonesia diapit oleh benua Asia dan Australia, menjadi jalur perdagangan dari dua samudera besar, adalah Samudra Pasifik dan Hindia. Oleh sebab itu, karena ini banyak sekali dari zaman dulu sampai sekarang pendatang-pendatang yang mampir ke negara kita, bahkan mereka pun menetap di negara kita. Nah, oleh sebab itu mereka yang dari luar tadi sampai ke negara kita, mereka membawa kebiasaan-kebiasaan dari negara asal mereka. Mereka bersatu padu dengan kebiasaan asli di Indonesia, menyebabkan timbul beberapa keadaan-keadaan sosial yang baru di Indonesia. Misal, ketika ada pedagang-pedagang atau pendatang dari negara Arab, misalnya zaman dahulu, menetap di negara kita, mereka berkeluarga, mereka menikah dengan penduduk asli negara kita, Indonesia. Nah, jadi mereka melahirkan generasi-generasi baru campuran dari Arab dan Indonesia. Mereka membawa kebiasaan-kebiasaan baru, keadaan-keadaan sosial yang baru. Pastinya perpaduan antara Arab dan Indonesia. Nah, lain hal lagi, misal dari etnis Tionghoa, Cina, seperti itu juga ada, ya. Selain Arab, ada Cina, ada dari India, ada dari penjajahan kita, misalnya dari Belanda, negara-negara Eropa seperti itu, bercampur di Indonesia, menyebabkan banyak sekali perbedaan-perbedaan kebiasaan, kondisi sosial yang ada di negara kita. Itulah sebabnya kenapa di suatu daerah bisa ada disebut kampung Arab, nah, kampung Cina, kampung dan lain-lain sebagainya. Seperti itu menandakan bahwa kondisi sosial di negara kita pun sangat beragam, karena Indonesia tadi sebagai negara maritim yang menjadi jalur perdagangan dunia, menjadi tempat persinggahan dari orang-orang dari berbagai daerah, berbagai negara, dan mengakibatkan kondisi sosial kita, kondisi sosial di negara kita menjadi sangat beragam. Baik, berikutnya adalah pengaruh dari negara maritim terhadap kondisi budaya yang ada di Indonesia. Ini hampir sama dengan yang tadi, kondisi sosial. Bisa kita gabung sosial budaya seperti itu, ya. Baik, kita akan masuk ke sini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu adalah sebuah kebiasaan, ya, sebuah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus menjadi kebiasaan, dan akhirnya dilakukan secara turun-temurun menjadi adat istiadat. Itulah budaya. Jadi budaya ini udah dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang masih terus dilakukan. Setiap daerah tentunya memiliki budaya masing-masing yang berbeda-beda. Misal di daerah kita sendiri, kita punya budaya ketika lewat di depan orang tua kita dengan nunduk seperti ini, ya, jalan nunduk seperti itu. Itu adalah budaya kita yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita, diajarkan kepada orang tua kita, dan bahkan diajarkan lagi kepada kita, dan nantinya kepada anak-anak kita, budaya seperti itu. Atau budaya di agama kita mengucapkan salam ketika masuk rumah, masuk ruangan, dan lain sebagainya. Itu adalah budaya, kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, ya, seperti itu. Nah, sekarang apa sih pengaruh negara kita sebagai negara maritim atau negara dengan perairan yang luas tadi terhadap kondisi budaya yang ada di Indonesia? Kita ingat, ya, negara Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan yang dibatasi oleh gugusan pulau-pulau dan dibatasi oleh perairan di antara pulau tersebut, maka menyebabkan negara kita memiliki berbagai macam perbedaan budaya, berbagai macam kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Budaya itu sangat luas, kan? Kita mulai dari keberagaman suku yang ada di Indonesia. Oke, baik. Nenek moyang rakyat Indonesia ini
berasal dari Cina Selatan. Mereka bermigrasi dan bercampur dengan orang-orang dari Asia Selatan. Mereka bercampur bersatu ya, seperti itu. Mereka terus bermigrasi melahirkan generasi-generasi baru. Percampuran ini melahirkan kita sebagai rakyat Indonesia yang ada sekarang. Akhirnya, ketika perpaduan dari Cina Selatan dengan Asia Selatan zaman dahulu sampai sekarang melahirkan generasi seperti ini, dan akan terus melahirkan generasi-generasi baru seperti itu ya. Nah, jadi dulu nenek moyang kita ada yang mungkin terbagi-bagi nih. Ketika sampai di Indonesia, mereka menetap di daerah Sumatera misalnya. Lalu ada yang ke daerah Kalimantan, ke daerah Jawa dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan perbedaan-perbedaan tempat ini menjadi perbedaan-perbedaan budaya juga. Yang satu tempat pun, satu pulau pun memiliki beda budaya, apalagi yang berbeda pulaunya. Ya, yang jauh sekali perbedaan pulaunya. Nah, ketika kita sudah menetap di suatu tempat, maka otomatis kita akan menyesuaikan diri dengan tempat tersebut. Nah, jadi sebuah suku akan menyesuaikan dengan keadaan di tempat di daerahnya, seperti itu ya. Nah sekarang dari segi bahasa yang ada di Indonesia, pada dasarnya bahasa di Indonesia itu berasal dari rumpun bahasa Austronesia, yaitu Australia dan Asia, yaitu perpaduan antara Australia dan Asia. Nah, pada rumpun bahasa ini terdapat berbagai macam penjabaran bahasa-bahasa seperti itu, yang dasarnya adalah Austronesia. Seperti yang kalian lihat pada tabel perbandingan ini, berbagai bahasa dari setiap tempat memiliki perbedaan namun memiliki dasar yang sama, sedikit kemiripan. Nah, kemiripan inilah yang sebetulnya diambil dari Austronesia yang Bapak sampaikan di awal. Jadi rumpun asalnya adalah Austronesia, lalu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bahasa yang sebetulnya berbeda tapi mirip. Kok bisa seperti ini? Ya, karena bahasa di setiap daerah memiliki perbedaan pastinya. Karena kita Indonesia sebagai negara maritim terbagi atas beberapa pulau-pulau lainnya, sangat jauh tuh, sangat sulit tuh untuk akses ke suatu tempat zaman dahulu loh ya, sangat susah. Lalu kita di suatu tempat, di tempat A misalnya, kita menyesuaikan dengan keadaan di situ dengan membawa Austronesia kita, lalu kita menyesuaikan dengan keadaan di situ. Orang lain, nenek moyang lain misalnya dari Austronesia suatu tempat, mereka menetap di tempat B, mereka membawa Austronesia mereka lalu menyesuaikan dengan tempat-tempat yang ada yang mereka tempati sekarang. Itulah kenapa di Indonesia beragam sekali bahasa kita, kaya sekali dengan keragaman bahasa, karena Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tempat-tempat yang terpisah-pisah, jauh, dibatasi oleh laut, pulau. Akibatnya lagi, kita, nenek moyang kita zaman dahulu menggunakan bahasa asal Austronesia dan menyesuaikan dengan daerah yang mereka tempati pada waktu itu. Itulah kenapa kita memiliki keragaman budaya sektor bahasa yang sangat berbeda-beda ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas ke aspek budaya yang berikutnya, yaitu religi atau agama. Seperti yang kita tahu bersama juga, di Indonesia memiliki beragam agama ya. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama ini sebetulnya dibawa oleh pendahulu-pendahulu kita pada zaman dahulu. Nah, misal seperti yang paling tua di sini misalnya ada agama Hindu dan Buddha, dibawa oleh para pedagang-pedagang dari India misalnya, yang mereka datang ke Indonesia menyebarkan agama itu sekalian ya, mereka berdagang dan menyebarkan agama. Nah, timbullah agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia.
Lalu ada lagi pedagang-pedagang Arab yang datang ke Indonesia. Mereka berjualan di negara kita dan sekaligus mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang ada di daerah kita. Lalu zaman kolonial, bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Mereka membawa atau menyebarkan agama juga yang ada di Indonesia. Sama seperti orang-orang Cina berdagang ke Indonesia juga membawa agama. Itulah sebabnya di Indonesia beragam sekali agamanya. Seperti itu ya, udah jelas. Jadi kita balik lagi sebagai negara maritim, sebagai jalur perdagangan dunia, banyak orang datang ke Indonesia. Mereka selain membawa dagangan mereka juga membawa kebiasaan mereka, budaya mereka, serta agama mereka ke negara kita. Itulah kenapa negara kita sangat beragam agamanya. Baik, kita melangkah ke unsur budaya berikutnya, yaitu seni. Nah, kita udah tahu Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Budaya ini termasuk seni. Di beberapa tempat yang ada di Indonesia, seni ini sangat beragam sekali ya, nah. Oke. Seni ini ada misal seni tari, seni rupa, seni musik, dan lain sebagainya. Beragam sekali. Alat-alat musik pun sangat beragam. Alat musik, seni tari, seni musik, dan kesenian-kesenian lain itu menyesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di suatu tempat, menyesuaikan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang ada di suatu tempat. Di daerah kita sendiri misalnya, di daerah Banjar ya, daerah kita menghasilkan kain kesirangan seperti ini misalnya, motif kesirangan. Berasal dari mana? Ini ternyata motif ini berasal dari sejarah zaman kerajaan Banjar pada masa itu. Motif-motifnya memiliki berbagai makna. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dasarnya adalah kebiasaan atau adat pada zaman-zaman kerajaan Banjar dahulu. Atau misalnya ada kesenian tari daerah dari daerah timur, misal dari daerah Papua. Mereka menggunakan atribut atau pakaian adat mereka berupa segala hal yang berhubungan dengan alam. Karena memang pada daerah mereka sangat erat sekali hubungannya dengan alam. Bahkan rumah adat mereka pun dibangun dari alam seperti itu, dari tumbuh-tumbuhan yang disusun jadi satu. Inilah keragaman seni yang bermaksud. Ketika kita berbeda tempatnya, berbeda pulaunya, memiliki keragaman masing-masing yang berbeda pula, tergantung dengan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Oke, baik. Sekarang kita melangkah ke pengaruh negara maritim di Indonesia terhadap sarana transportasi yang ada di negara kita. Kalian sudah tahu kan, transportasi itu adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi di Indonesia sangat berkembang pesat. Oke, karena lagi-lagi sebagai negara maritim yang kaya dengan lautnya, yang antar pulau dibatasi oleh laut, maka moda atau sarana transportasi di negara kita menjadi sangat beragam. Misal, antar pulau kita menggunakan sarana laut maupun udara, kapal dan pesawat ya. Di dalam pulau kita di daratan seperti itu ya, kita menggunakan sepeda motor, sepeda, mobil, menggunakan kereta api. Nah, ini adalah pengaruh dari negara maritim kita terhadap sarana transportasi di negara kita. Dan jika sarana transportasi ini udah baik, udah dikelola dan berkembang dengan baik, maka juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut dan keseimbangan pembangunan yang ada di suatu daerah. Kita ambil contoh ya, misalnya nih, kita membeli sayuran dari Pulau Jawa ke Kalimantan misalnya. Nah, karena memang di Jawa ya kondisi alamnya sangat mendukung untuk sayur, mayur dan bahan pokok lainnya. Oke. Nah, jika pengiriman dari Jawa ke Kalimantan tentunya menggunakan sarana laut dan udara, jika sarana transportasi ini baik, ya, tidak ada kendala apapun, maka
biaya pengiriman dari Jawa menuju Kalimantan tentu bisa dijangkau dengan sangat murah. Tapi sebaliknya, jika kondisi atau keadaan sarana transportasinya buruk, maka biaya yang dikeluarkan pun akan menjadi sangat mahal. Dampaknya lagi, jika udah mahal, maka bagi pedagang yang ada di Kalimantan, mereka harus menutupin harga pengirimannya, ongkos kirimnya harus mereka tutupin. Akibatnya harga bahan tertentu tersebut, bahan pokok tersebut menjadi mahal, ikut naik juga, menjadi mahal juga. Akibatnya lagi, para pembeli atau konsumen akan merasakan dampak harga yang mahal untuk membeli sayur atau bahan pokok tersebut. Sebaliknya, jika udah murah dari awal dengan sarana transportasi yang baik, biaya yang murah tadi, maka para penjual di daerah pun menjadi menjualnya dengan murah juga, dan para pembeli pun membeli ke penjual sayur di pasar tadi dengan harga yang murah. Dan bagi ini akan sangat membantu bagi kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Nah, jadi harganya murah, mereka bisa menggunakan uang mereka untuk keperluan yang lainnya. Itu salah satu dampak dari pengaruh sarana transportasi yang baik terhadap kegiatan atau kondisi ekonomi yang ada di daerah. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, baik, demikian video pembelajaran hari ini. Kita sudah membahas tentang pengaruh dari negara Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi yang ada di negara kita. Oke, semoga materi ini dapat membuka wawasan baru bagi kalian, dapat kalian ambil pelajaran yang baik ya, yang berharga dari video pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa untuk terus tetap semangat belajar walaupun kita berada pada kondisi yang seperti ini, pembelajaran daring atau online seperti ini ya. Kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Oke, tinggal kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.